Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, nang kesempatan semangkin beten kaulah bisa lanjut lagi nang video sebelum Kak Dinto. Semakin bahas tentang masih tentang tetap di dalam pembahasan domir. Yang Kak Dinto semakin bahas tentang domir ya mutakallim. Nah, nang semakin Kak Dinto dapat pada nomor 14 nang kitab Qaidati halaman sanga. Bagaimana hukum dhamir ya mutakallim jika dirangkai dengan fi'il? Jelaskan, berikan contoh dan dasarnya. Dhamir ya mutakallim jika dirangkai dengan fi'il, hukumnya mabni sukun. Sebelumnya ditambah nun wiqayah, nun yang menjaga kemabnian atau kemu'raban fi'il dari kasroh. Contoh, nasoro dirangkai dengan ya mutakallim menjadi nasoroni. Bada kalimat kadintoh kalimat fi'il ketika bada kalimat fi'il, contoh lafad nasoro. Nasoro ketika erangkai kalaban ya mutakallim, dirangkai kalaban ya mutakallim, kadintoh hukum ya mutakallim nikah mabni sukun. Ya mutakallim kadintoh hukumah mabni sukun. Ban sebelum ya mutakallim nikah harus paringi nun wiqayah, nun yang menjaga kemabnian atau kemu'raban fi'il dari kasroh. Jadi dari lafad nasoro erangkai kalaban ya mutakallim nikah tetih lafad nasoroni. Lafad nasoroni. Nikah kalimat fi'il dan bernikah dinamakan ya mutakallim. Hukumah kadintoh mabni sukun. Ben huruf sebelum ya mutakallim nikah paringi nun wiqayah. Nun si ajegah kemabnian fi'il, kemabnian atau kemu'raban fi'il dari kasroh. Jadi lafad nasoro dirangkai kalaban ya mutakallim nikah menjadi nasoroni. Punten nasori, punten Kak Dinto. Apa harus dibaca nasoroni Kak Dinto. Kak Dinto penjelasannya pada nang dasar pada nang kitab Khulasoh nomor 111. Kak Dinto nomor penjelasan nomor 14. Semakin lanjut nomor 15. Bagaimana hukum dhamir ya mutakallim jika dirangkai dengan huruf jermin dan atau an? Jelaskan, beri contoh dan dasarnya. Dhamir ya mutakallim jika dirangkai dengan huruf jermin atau an, hukumnya mabni sukun dan sebelumnya boleh ditambah nun wiqayah. Contoh lafad huruf jermin. Huruf jermin atau an. Ketika erangkai kalaban ya mutakallim, ya mutakallim kadintoh hukumah pada jukan mabni sukun. Dinikah hukumah mabni sukun. Ketika pada huruf jermin otabaan erangkai kalaban ya mutakallim, hukum ya mutakallim kadintoh hukumah mabni sukun. Kadintoh. Jadi cara baca nanti dan sebelum kadintoh oleh paringi nun wiqayah. Jadi cara baca nah dari min maka menjadi minni. Dari an kadintoh menjadi anni. Nah, jadi kadintoh pada sarang pembahasan sebelumnya tentang ya mutakallim kadintoh ketika erangkai kalaban fi'il sebelum kadintoh sarang semakin ketika erangkai kalaban huruf jermin otabaan nikah cukan hukumah pada mabni sukun. Sama-sama mabni sukun.
ban sebelum mah kadinto paringi non wiqayah. Penjelasan saya nomor 15 kadinto badanang dasar badanang kitab khulasah saya nomor 19. Kitab khulasah nomor 19. Kadinto pembahasan tentang dhamir ya mutakallim. Semakin lanjut de pembahasan saya nomor 20, saya nomor 16 tentang isim isyarah. Apakah yang dinamakan isim isyarah? Bagaimana hukumnya? Sebutkan macam-macamnya, beri contoh dan dasarnya. Yang dinamakan isim isyarah ialah kata tunjuk. Yang memberi petunjuk disebut musyir, yang diberi petunjuk disebut musyarlah atau musyar alaih, yang ditunjuk disebut musyar ilaih. Hukumnya mabni. Macam-macam isim isyarah, hadza, hadzani, haula'i ila akhir. Contoh lafaz hadza. Hadza nikah dinamakan isim isyarah. Mana binang kaidah ti contohna? Adito. Zalikal kitabu. Lafaz zalikal kitabu nikah mana binang isim isyarah bada istilah isim isyarah bada musyir bada musyar alaih bada musyar ilaih. Musyir nikah apa? Musyir nikah orang se aparingi petunjuk. Nikah musyir. Se nikah disebut musyir. Se yang beda istilah musyarlah atau musyar alaih nikah bareng yang ditunjuk. Yang memberi petunjuk disebut musyir, yang diberi petunjuk disebut musyarlah. Jadi yang memberi petunjuk kadintoh nyamai musyir, se beri petunjuk, se paring petunjuk nikah nyamai musyar alaih. Musyar alaih, musyarlah atau musyar alaih. Yang ditunjuk nikah disebut musyar ilaih. Jadi nikah dzalika nikah dinamakan isim isyarah, hukumnya mabni. Jadi dzalika nikah mabni walaupun dimasuki amil nikah pasti tetap mabni. Lafaz kitabu nikah dinamakan musyar ilaih. Yang ditunjuk. Dzalikal kitabu, kitab, itu kitab. Jadi nikah dinamakan musyar ilaih, sedangkan dzalikah dinamakan isim isyarah. Ban isim isyarah nikah hukumnya mabni. Dasar kadinto badanang kitab khulasah nomor 20. Pembahasan terakhir. Tentang isim mausul. Apakah yang dinamakan isim mausul? Sebutkan macam-macamnya, beri contoh dan dasarnya. Yang dinamakan isim mausul ialah isim yang membutuhkan silah dan a'id. Silah ialah jumlah atau syibeh jumlah yang menghubungkan mausul dengan a'id. A'id ialah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Contoh lafaz ya ayyuhalladzi. Lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Lafaz alladzina. Alladzina nikah nyamai isim mausul. Jadi macam-macam isim mausul nikah pada alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai atau allati, man, ma'al. Jadi nikah isim mausul. Nikah isim mausul. Alladzina nikah dinamakan isim mausul. Sedangkan isim mausul kadinto nikah butuh de silah sareng a'id. Badah ketika nikah bahas tentang isim mausul nikah harus oning eka masilah nikah eka ma'id. Nikah isim mausul silah ni sekama. Silah nikah kenapa? Silah kadinto jumlah atau syibeh jumlah. Sedangkan mana biha bahas tentang jumlah atau syibeh jumlah
Nika jumlah nika beda dua, beda jumlah ismiyah, beda jumlah fi'liyah. Makin contohnya kadinto nang lafaz ya ayyuhalladzina amanu nika contoh dari jumlah fi'liyah. Jumlah antara fi'il sareng fa'il nika dinamakan jumlah fi'liyah. Jadi lafaz amanu nika nyamai kalimat fi'il. Dan fa'ilnya nika berupa domir yang tersimpan berupa hum. Jadi jumlah antara fi'il sareng fa'il dinto nyamai jumlah nyamai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il sareng fa'il nika nyamai jumlah fi'liyah. Nika yang dinamakan silah. Silah ialah jumlah. Jumlah sebeda lestarin isim mausul. Jadi alladzina ke isim mausul, jumlah setelah lestarin nika nyamai silah. Jumlah hubungan menghubungkan antara isim mausul sareng ait. Ait kadinto apa? Ait kadinto ialah domir abali de isim mausul. Nikah. Jadi nang lafaz amanu nikah menyimpan sebuah domir arupa hum. Sedangkan hum nikah kembali kepada isim mausul. Maknana kadinto rojuk de isim mausul. Dengan kadinto hum nyamai ait. Nah, jadi semakin ampun cocok, ampun sesuai. Beda isim mausul, beda silah, juga beda ait. Isim mausul ialah isim yang membutuhkan silah dan ait. Silah ialah jumlah yang menghubungkan isim mausul dengan ait. Ait ialah domir yang kembali kepada isim mausul. Nah, ketiga itu. Mereka pembahasan tentang isim mausul. Dan pembahasan isim mausul kadinto tadi pembahasan terakhir yang jilid pertama, yang jilid hitung. Jadi kadinto untuk video semakin isim mausul nih kan tetap pembahasan terakhir nang jilid hitung. Insyaallah lanjut ke kadinto nang jilid 2 bakal apangki nang video selanjutnya kadinto. Oke, mungkin dari badan kaulah untuk semakin ampun cukup pematur dari badan kaulah kurang lebihnya otaba kesalahan dari pembahasan abdi nang sepora tetap kadinto badan kaulah nyoon dukungan dari sedayana para penonton kaangkuy adukung channel Kak Dinto, channel Santri Net 9. Kalaban cara like, subscribe, atau share Kak Dinto. Ampun dari peten kaulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.